Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini kita subscribe ya sudah 200 subscriber. Ya, kali ini saya beneran kayak happy ya. Akhirnya finally nyampe juga ya 200 subs ya. Walaupun mungkin bagi teman-teman di luar sana kayak ya ini masih kecil. It's okay. Namanya juga channel lagi baru ya dan juga lagi fokus nge-grow gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe video saya ini ya. Oke, kita langsung saja ya. Yang mana kali ini saya akan membahas video yang tentunya sedikit berbeda, bukan video Big Bang lagi ya. Karena ini udah ya kayak BMRI saya kemarin itu bilang bakalan jeblos ya, bakalan anjlok. Ternyata terbukti benar ya ini di grup Telegram ya. Nah, ini saya udah mana ya nih ya. Ini kemarin saya bilang ini kalau BMRI itu bakalan crash di sekitar 7,50% dan ternyata hari ini dia terkoreksi 7,65%. Hanya beda tipis 0,10 poin saja. Nah ya, terus saya juga tadi udah bilang di jam siang ya, jam 12 atau mau jam 1. Oke, enggak ini. Di ya jam sore ya, di sore hari menjelang maghrib ini saya bilang ya untuk ada nggak ini yang request gitu. Jadi teman-teman di sini seperti Kak Lisa minta saham WiFi ya. Terus juga tadi ya ini juga saya bilang ya mumpung ini sekarang lagi panas-panasnya emas ya tentunya saya akan membahas proyeksi untuk pergerakan harga emas seperti di Antam, MDKA, BRMS, Harta dan juga ini WiFi ya. Sesuai permintaan di teman grup Telegram kita nih dari Kalisa. Terus untuk yang minta for ini ya dari Abang P ya. Ya, P, assalamualaikum gitu. Untuk paham for saya ini nggak cocok dulu lah untuk analisa teknikal. Cuman saya ada cara teknik bagaimana cara teman-teman itu bisa taking profit terkhusus di saham IPO. Nah, saya ada rahasianya nih. Ada rahasianya. Tapi saya bikin nanti videonya ya. Jadi ya satu-satu dulu lah. Saya lagi bikin video analisa teknikal dulu. Intinya teman-teman ya kalau belum subscribe ya subscribe dulu lah video saya ini gitu ya. Dan jadi teman-teman yang pengen request saham apapun nanti bisa langsung di sini karena saya tiap pagi itu selalu memberikan berita-berita terus ya. Terus update jam 12 jam penutupan sesi 1 sama penutupan sesi 2. Saya juga selalu bikin nih bagaimana pergerakan arah IHSG kita tuh lagi naik atau turun gitu, top loser. Terus flow-nya asing itu berapa dan malam hari juga saya sering memberikan juga market outlook ya gitu. Oke ya teman-teman semuanya ya. Kita langsung aja kita ke saham ya. So, ini FYI ya teman-teman ya. Di sini saya memberikan berita tadi di jam setengah 9 malam kalau ya emas itu kan membentuk new all time high-nya rekor terbaru yang mana Cina itu udah mulai menjual ya US bond atau obligasi Amerikanya dan mulai kembali membeli bond atau maaf untuk membeli emas. So, jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya itu sebenarnya Cina itu mereka sebagai pemilik bond ya atau hutang pemerintah Amerika itu terbesar ya dimiliki oleh Cina yang akhirnya udah dijual sama Cina dan mereka udah mulai larinya kemana ke gold ya ke market emas. So jadi sebenarnya Cina adalah negara yang benar-benar konvensional dan tradisional tapi memang tepat gitu karena aset safe haven itu sebenarnya ya nomor satu ya emas yang mana tempat pelarian sebenarnya di saat kondisi global nggak jelas itu sebenarnya ada tiga ya teman-teman. Misalnya pertama ada emas, kedua itu ada US dollar dan ketiga itu ada bond atau obligasi atau surat hutang pemerintah. Cuman karena kondisi saat ini ya why not, tentunya kita lari ke emas yang paling terbaik. Itulah yang dilakukan Cina bukan Bitcoin ya. Oke ya. Kalau misalnya bilang Bitcoin kok naik bang gini-gini ya namanya reaksi pasar ya guys ya, namanya reaksi pasar, market drive yang seperti saya bilang tadi harus dipelajari lagi gitu. Nanti saya bahas lah untuk playlist makroekonominya. Jadi teman-teman stay tune dulu lah. Mungkin di sub saya udah ke 1000 nanti baru saya bikin video-video kayak gitu ya. Karena kalau masih 200 nih mending saya fokus ini dulu deh ya. Untuk request teman-teman untuk mencari profitnya dulu. Oke ya langsung saja kita ke yang pertama ya. Bagaimana pergerakan IHSG.
Nah, hari ini IHSG ditutup menguat ya sebesar 1,70%. Kalau kita lihat dari LQ45-nya itu 2,45% kenaikannya. Yang artinya ya ini termasuk saya pun tergocek ya. Dan saya bilang kemarin ini ada potensial terkoreksi di hari ini atau di hari ya Selasa maupun Rabu. Ternyata untuk pergerakan ISG saya lihat nih ya, dia itu juga udah mulai langsung berusaha. Kemarin kan ini close-nya di sini ya. Saya bilang ini potentially kemarin bisa saja itu menutupin dulu ini ya gap down yang di bawah ini. Ternyata hari ini ya ISG langsung berusaha untuk menutupin ya ini gapnya. Masalahnya ya ini saya rasa ya ini retail nih ya. Bukan orang asing ini. Langsung ya belum kututup ini gapnya ya. Nih, ini saya kasih ya. Ini belum kututup ya guys. Langsung dihajar sell langsung ya sama para seller yang ada di ISG. So besok untuk kedepannya saya rasa dari teknikal udah kelihatan bahwa ini sebenarnya akan dibawa turun. Ini saya bikin skema ini bisa langsung gap down sih besok ini ya. Di grup Telegram tadi saya bilang ini ya. Maka ya gap down di bawah di 6151 hingga 6092. Dan juga nih ada outflow nih ya. Nah, gini cara nengok teman-teman ya yang udah ya mungkin yang baru nonton video saya ya. Nah, di sini ISG nih udah minus 2,32 triliun yang artinya berarti yang saya bilang tadi nih ya. Berarti seller ini asing tadi ya. Nah, ini lagi naik ya, euforia market, retail pada belik dan dari sini sampai sini saya rasa ini adalah asing udah melakukan aksi jual sebesar 2 triliun. Dan akhirnya para retail ya masyarakat Indonesia, investor, trader yang ketika ngelihat ternyata asing ngejual 2 triliun ya. Aduh, ya udahlah jual aja lah besok gitu kan. Ternyata eh psikologi market tuh mengarahkan bahwa besok ini akan terjadi koreksi gitu. So, why not? Makanya saya punya feeling besok di hari Selasa ini ya. Berarti di tanggal 15 besok ditambah extendnya BBNI ya ini bisa ke sini nih ke 6040 ya paling worstnya itu hingga ke 6089 atau di 6150 itu untuk pergerakan IHSG besok ya. Hati-hati untuk Big Bang ya besok ya kembali terkoreksi. Oke, kita langsung saja ya ke saham yang pertama. Maaf dulu ya teman-teman ya. Ini seperti biasa. Ini kalau kita lihat dari indeks S&P 500 500 perkumpulan saham-saham terbaik di US ini malam ini mengalami rebound sebesar 1,24% tipis ya. Dow Jones 30 saham-saham manufaktur tua di Amerika hanya kuat tipis sebesar 0,34% ya. Terus kalau kita lihat dari Hang Seng ini 2,40% ya Hang Seng Hong Kong. Terus Nikkei Jepang 1,18%, Shanghai China 0,78%, Prancis 2,73%, DAX Jerman 2,61%, FTSE Inggris 2,18%. Yang artinya kalau udah kayak gini polanya kawan udah fix ya, ini udah mulai sedikit berkurang lah bayar. Bisa jadi ini saya rasa dalam market ini semua udah ngebentuk higher lower high lah. Lower high atau higher high-nya itu. Besok baru membentuk swing low. Yang artinya ini swing high, besok palingan swing low karena udah mulai tipis nih ya teman-teman ya kenaikannya. Oke ya. Kita langsung saja untuk melihat pergerakan harga emas ya. Yang hari ini ya sedikit terkoreksi 0,95%. Kalau ada yang tanya kenapa sih bisa koreksi Bang Iqbal gitu. Ya mau gimana, ini udah beneran peak gitu ya. Ini udah membentuk ya. Ini weeknya udah sama, tweezer top ya. Ini ya tentunya emas ini kemarin saya bikin ya di sini ya. Masih sama ya guys. Yang artinya ya ini emas wajar sih koreksinya ya. Ya, nggak mungkin dia langsung kayak 1 2 3 4 5 6 candle gitu hijau semua gede-gede ya, nggak pasti ada yang namanya koreksi. Kalau kita turunin time frame-nya ini ke H1 ya, dengan H1 deh ke H4 gitu. Nih potensialnya dia nih bisa bertahan di sini untuk harga emas ya. Ini saya bikin dulu ya teman-teman semuanya bentar ya. Nah mana nih, ini padnya ya, sub. Nah, ini bisa
bertahan di sini ya di 3194, baru dia nanti melanjutkan kenaikannya tuh ya kira-kira di sekitar 3280 ini bisa nih. Ntar kita tarik dulu ya. Ntar nih dari nah. Berarti ini wordsnya terkuat ini bisa ke 3343. Cuman ya tentunya seperti biasa ini kan butuh jangka waktu yang lama. Jadi kita tarik dulu deh. Ini bisa ke 3294. Nah, itu untuk market. Gue lihatnya emas kedepannya masih bisa ini. Cuman masalahnya, apakah swing low-nya ini hanya sampai di 3193 atau bisa kembali ke 3100 ya. Itu bisa jadi. Cuman menurut saya ini bakalan sideways dulu lah, ke sini dulu. Nggak kayak gini lah. Dia bakalan inilah sideways dulu. Karena kenapa seperti itu saya yakin, karena ya teman-teman semuanya ya. Nah, ini polanya akan sama kayak gini nih. Nah, astaga, tar. Itu saya copy dulu ya. Ini sebenarnya polanya nih mirip nih sama yang kayak gini. Kenapa saya bisa yakin ya teman-teman semuanya? Karena dalam minggu ini ya atau dalam beberapa hari ini belum ada untuk berita terbesarnya. Kalau saya ngeliat nih ya dari private channel The Trader nih ya. Ini kemarin kan untuk apa namanya berita-berita terbesar besarnya kayak Core PPI gitu kan, indeks harga produksi ya. Terus ya ini sih yang paling gede nih. Kemarin itu di tanggal 11, sekarang udah tanggal 14. Berarti dalam beberapa hari ke depan ini tidak ada event-event besar untuk berita ekonomi di US. Jadi untuk harga emas ya saya rasa bakalan di situ dulu di bawah ranging atau sideways dulu ya. Cuman masalahnya ya teman-teman ya, saya tadi ini berita nih ya. Ini kenapa saya bilang emas tuh dibilang sideways dulu? Karena saya ini membaca berita yang selalu diupdate sama The Trader. Ini udah bilang mana tadi ya? Nah, kantor berita negara Iran mengatakan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan kepada mitranya dari Iran bahwa perundingan nuklir putaran kedua antara ya Allah ini oh, ntar saya ulang lagi. Nah, perundingan nuklir putaran kedua antara Iran dan Washington akan segera diadakan di Italia. Yang artinya ya kalau bagus artinya ya emas nggak bakalan gila-gila Allah nembaknya gitu kan. Nanti tiba-tiba kalau mereka tiba-tiba ya kelahi gitu kan, butumbuk kan, nggak tahu saya nih. Emas bakalan nembak lagi. Cuman Cina udah mulai ngebelik tadi emas. Kalaupun ya di saat saya ini ngelihat ya di berita-berita yang udah saya follow misalnya kan kayak Bloomberg gitu kan, CNBC ya kan, ataupun berita apa deh, itu emas udah keluar berita-berita harga udah terkoreksi, walaupun kemarin masyarakat Indonesia itu udah mulai berbondong kemarin tuh ya ngebeliknya. Nah ini terus mana nih ya, ini koreksi terus naik lagi gitu ya, gitu aja pola ya. Artinya kan ini harga masih sideways ke depannya ya. Sampai di sini ya semoga teman-teman pada paham lah ya. Oke, kita langsung saja kita ke saham yang pertama, yaitu ada saham Antam yang hari ini naik sebesar 8,28%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata sini ada akumulasi besar-besaran sebesar 106 juta lembar. Bagus nih sebenarnya ya guys. Nah, ini kita dulu cari Antam ya. Ini saya tutup dulu. Nah, kemarin kan saya bilang, ini untuk Antam ini bisa kembali ditutup ke 1450. Walaupun tipis ya, tapi ternyata setelah sekiannya lama waktu ya, ini satu, berarti ini sekitar 27 hari kemudian ini baru beneran ketutup itu untuk Antam ya. Jadi so kedepannya kayak Antam kayak mana ya? Kalau saya kayak gini ya teman-teman semuanya, ini sebenarnya pola-pola apa ini?
nanti bayar nih lompat-lompat tapi seller juga gede, artinya ini orang-orang yang udah scalping di Antam nih sebenarnya udah banyak ini ya guys ya. Udah banyak kalau kayak gini saya mending tunggu. Kalau saya kayak gini ya guys, polanya sebenarnya ada dua nih. Antara ya, ini saya menunggu di harga segini. Nah ya, ntar sini saya bikin area biru deh warnanya nih biar jelas. Biru line. Nah, ya. Ini antara saya nunggu di sini untuk area buy, artinya ini kan area pullback. Nah, ini jadi bagi teman-teman yang kemarin udah nonton video saya ya, yang ini nih support dan resisten kan saya udah ngasih ini sebuah tips bagaimana cara menggunakan area pullback. Nah, yaudah, berarti kan saya udah bilang kalau udah ngebreak kayak gini mending nunggu area pullback di sini. Ah, jadi kita tunggu area pullback di sini. Jadi teman-teman udah bisa memposisikan untuk entry. Tapi dilihat lagi nanti ya data flow-nya tuh ada yang beli atau enggak gitu. Ternyata kalau mau jualan besar-besaran mending nggak usah. Tapi kalau misalnya ada yang beli atau jual tapi dalam jumlah kecil harganya udah mulai turun ke sini, ya udah. Itu tanda indikasi bagi saya untuk buy di Antam. Oke ya, saya nunggu dulu deh gitu. Atau kalau memang teman-teman ini benar-benar mempunyai jiwa yang sangat barbar gitu ya. Ya udah gitu. Kita tunggu di sini ya. Dia nge-break, retest dia di sini atau pullback di sini ya, sekitaran di sini baru kita bisa beli lagi untuk di Antam. Ya itu untuk di Antam ya. Better sih, saya suka nih. Cuman ya sebenarnya ini pola yang bikin mengkaget sih nih. Sebenarnya saya tergocek juga nih. Kok Antam sebrutal ini ya? Ya tapi ya gitulah namanya market ya guys. Oke, kita langsung aja ke saham yang kedua yaitu ada saham MDKA yang mana ini sudah naik sebesar 10,34%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, wah ya, ternyata ada distribusi sebesar 25 juta lembar. Artinya bisa jadi besok udah ada potensi penurunan. Yang artinya berarti di Antam palingan ya besok ikut koreksi deh. Ya ini udah di pucuk kali nih. Kalau nggak kuat ngebreak ini bisa jatuh nih. Cuman kalau bisa lanjut naik ini bisa ke 1920. Oke ya. Aduh, ke sini pula. Nah, itu untuk MDKA kita buka dulu ya. MDKA. Nah, untuk MDKA ini seperti yang udah kita bikin dulu ya. Ya masih sama sebenarnya ya teman-teman semuanya. Ini ya kasihan juga nih. Kalau teman-teman pengen beli ya, bagi saya disamain aja kayak di Antam tadi. Kalau beneran dia berhasil ngebreak ya, ini ngebreak, terus dia kembali pullback, ya udah. Di situ kita udah bisa menjadi area entry karena sebenarnya ini harganya udah beneran apa ya, udah beneran di bawah nih bagi saya nih. Nah, dia ngebreak misalnya kan sampai ke sini, kita tunggu dia punya area retest ya, pullback. Baru di sini saya lebih enak memposisikannya sebagai area entry untuk MDKA. Palingan ini besok naik hampir 10% lagi atau 8% ya, atau 6 sampai 8%, terus pullback dia koreksi ke sini. Ya, saya udah cocok nih untuk masuk nih. Untuk area TP ya kembali lagi ke 1715 ini udah bisa, udah oke ya. Lebih better lah daripada grup Sarutaga yang gede itu malah average di harga tertinggi. Aduh. Taulah teman-teman ya. Oke, itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham yang selanjutnya, yaitu ada BRMS yang hari ini naik sebesar 4,02%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata di sini ada distribusi sebesar 50 juta. Artinya MDKA dan BRMS memiliki pola yang sama. Berbeda dengan Antam. Hati-hati untuk Antam ya. Seperti yang udah saya bilang tadi, barang itunya sudah di pucuk. Hati-hati. Oke, untuk BRMS ini udah menyentuh kembali di area supportnya ya 306, and then ini membentuk pola candle spinning top. Kemudian ya ini ada sedikit gap up yang artinya ini besok BRMS potensial bisa dibawa turun kembali di 304.
Bentar ya, saya bikin dulu nih. Di 340. Ini bisa ke sini dulu deh BRMS. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya, kalau memang bisa jebol lagi turun, ini bisa lagi ke 316 ini bisa nih, atau 318. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena harganya pertama ini udah mulai gap up nih ya di BRMS. Kedua, ini polanya itu adalah pola spinning top. Yang mana makna spinning top ini memiliki dua arti. Harga akan lanjut atau harga akan menjadi reversal. Contoh ini kan bearish nih, jeder gitu, terbentuklah spinning top. Besok langsung balik ke bullish atau reversal ya, jeder gitu kan, langsung besoknya mulai kembali mantul ya. Terus ya, yang saya bilang lagi, dia kan dua nih, antara pembalikan atau nyambung gitu. Ah ini nyambung kan, nah gitu. Terus ini juga pembalikan gitu. Nah, oke, paham ya teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau udah kayak gini, udah fix confirmation ya, besok BRMS akan dibok turun dengan distribusi 50 juta lembar tadi. Ya, oke. Untuk BRMS mungkin yang udah belik ya mungkin bisa di TP besok, atau pengen holding sampai ke area yang udah saya bikin kalau memang suka dan optimis di 408 maupun di sekitar 446. It's okay guys gitu. Kan kamu yang punya saham. Jadi keputusan di tangan sendiri. Cuman untuk besok ini saya rasa pasti akan terjadi koreksi untuk di BRMS. Poin-poinnya di mana saja? Ya mungkin teman-teman bisa mundurin lagi video ini. Oke, kita langsung saja ke saham yang keempat, yaitu ada Harta. Di mana hari ini naik sebesar 1,76%. FYI bagi teman-teman, kemarin ya di saham Harta ini saya udah bikin video, bukan video ya, saya udah ngeluarin berita ya di ini ya. Ini direktur investor ya, ini mengatakan kepada Bloomberg bahwa pihaknya mengestimasikan penjualan emas batangan perseroan pada kuartal 1 2025 melonjak sekitar 30% secara tahunan, year of year, menandai kenaikan penjualan harta secara bla 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 bla. Yang artinya ya, ini kan masih sebuah narasi atau proyeksi. Apakah benar ya harta ini bisa lanjut kenaikannya sesuai proyeksi? Saya rasa bisa jadi. Karena apa? Karena yang udah saya bilang tadi di awal video, kalau misalnya teman-teman pada bingung ya berarti teman-teman mungkin tidak menyimak apa yang saya bilang gitu ya. Langsung kita cek saham Harta hari ini ada distribusi sebesar 4 juta tapi naik ya, berarti ini pasti nih kelakuan retail kita nih yang as always langsung kena hajar terus sama bandar. Semoga teman-teman di sini yang sering menonton video saya ya, seiring waktu menonton video saya menjadi lebih cerdas, berpikir seperti bandar, tidak seperti para teman-teman yang sering cut loss ya, para retail dan pahlawan bursa kesayangan. Oke, untuk untuk harta ini ya, nih, ini merupakan area demand atau area permintaan ataupun area order block maupun area support terkuatnya. Kan banyak kan bahasanya kan. Ya itulah namanya technical analysis. Ya, berarti di sini karena asing udah merasa ya udah nih, ini kita udah cukup nih, udah ketinggian ya, ini udah merupakan area resist. That's why kenapa ini harta ya, ini weeknya itu panjang, artinya ketika harga tuh dihajar naik baru dihantam seller besar-besaran. Coba teman-teman ingat, pola antam tadi mirip kan dengan ini kan, weeknya panjang-panjang kan. Nah artinya apa ya, seperti saya bilang tadi, hati-hati ya. Kalau saya sih buruan-buruan TP deh daripada holding terlalu trust. Oh ini bisa nih antam ke 2000 nih, sold trust bla 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 segala macam. Ingat ini saham bukan emas fisik. Kecuali teman-teman beli emas fisik ataupun futures ya, market di derivatif yang bisa dua arah ya di market forex. Ya oke gitu. Cuman kalau di saham kembali lagi, ISG bagaimana pergerakannya, makroekonomi itu pergerakannya bagaimana, ya indeks-indeks luar negeri itu bagaimana, seperti saya bilang sering rutinitasnya itu ya di Stockbit ini. Terus juga ini ada bandar yang bisa menggerakkan harga ya. Jadi
pure, harus perlu berhati-hati lagi dan lebih kompleks berpikir kita itu di saham gitu. Jangan disamain kayak inilah yang seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya teman-teman atau kita punya orang tua lari-lari di mall gitu untuk beli emas, beli perhiasan, mau beli emas antam batangan ya atau beli UBS, it's okay, better gitu. Malah saya sarankan silakan berbondong-bondong beli emas, hold terus sampai 5 tahun 10 tahun ke depan. Atau terdesak ya silakan jual asal tahu cara menggunakan metode buybacknya berapa. Ya kalau kayak gini ya udah gitu. Kita harus benar-benar memantau gitu. Ini kan saham. Nah ya, ini ada gap up ya teman-teman ya. So, ya kalau saya seperti saya bilang tadi lah. Ini mending saya nunggu di bawah ini dulu lah. Jadi untuk harta hati-hati. Ini udah mulai ada aksi taking profit besar-besaran. Harga potensialan akan kembali di bawah, turun kembali. Saya bikin dulu lah ya teman-teman semuanya ya biar lebih jelas ini. Warna biru ya. Untuk harta, kalau saya sih nunggu dulu lah kalau yang belum entry. Oke. Langsung saja kita ke saham yang terakhir sesuai request Kak Lisa tadi ya yang di grup Telegram. Yang hari ini WiFi itu naik sebesar 3,55%. Kalau kita lihat dari distribusi, ya langsung distribusi saya jawab ya. Asingnya udah mulai distribusi. Aduh, berarti ini WiFi-nya saya pernah dulu nih ya, teman-teman yang ingat waktu saya bikin WiFi ada yang komentar kan, saya pastikan analisa WiFi kamu salah dan ternyata terbukti benar kan. Saya bilang terbukti benar. Nah, waktu itu saya bilang tuh di video 27 Februari. Ya, 27 Februari ini teman-teman bisa cek lah video saya itu ya. Nah, saya bilang ini WiFi bakalan turun dulu, baru kembali dibawa naik. Dan kan benar, walaupun waktu itu nggak langsung nutup nih ya, nggak langsung nutup, nggak langsung naik, ya, walaupun ini nutupnya yang saya bilang ini terjadi di 12 Maret ya, berarti start 28 Februari, turun supportnya itu di 12 Maret, terus kembali naik seperti yang udah saya bilang kemarin di tanggal 11 April, yang artinya kan saya benar, nggak ada salah, ya. Jadi kalau udah kayak gini pola ya teman-teman saya kasih tahu hati-hati. Kalau pengen day trading ya silakan. Tapi kalau untuk hold, untuk investasi hati-hati teman-teman ya. Kayak gini adalah saham-saham yang ada penghuninya bandar. Ya. Jadi jangan terlalu euforia. Makanya kalau udah kayak gini, udah merasa cukup TP-nya, udah ngerasa ini adalah support dan resistennya udah cukup, taking profit saja. So, untuk WiFi kayak gini ada gap, kembali lagi saya bilang ini bisa dibawa turun lagi ke sini ke 1985. Ya, di sini ada candle doji yang mana doji itu memiliki makna yang sama seperti candle spinning top tadi ya, guys. Nah, ini doji nih doji. Ya, doji itu bisa mengartikan kalau tidak ada kelanjutan, yaitu bisa menjadi sebuah tanda pembalikan. Ini contohnya. Oke, ini juga sudah terjadi. Walaupun sebenarnya ini merupakan inverted doji ya. Itu oke gitu. Ini juga nih, doji kembali. Ya, seperti itulah guys. Hati untuk di saham WiFi, kalau saya lebih nunggu dulu deh kembali lagi di harga bawah sekitar 1900 maupun di 1985. Terus untuk area SL di mana? Ya kalau misalnya ini lebih turun daripada di harga ini ya. Ya itu saya mending saya stop loss lah karena kalau misalnya ini skemanya berubah ya, ini misalnya jatuh nih lebih turun daripada harga yang ini ya, dua ini. Itu bisa potensial itu turun ke 1065 yang artinya teman-teman itu bisa mengalami kerugian hingga 31%. Aduh, gede juga nih. Kayak untuk WiFi tunggu dulu ya, hati-hati dulu ya. Oke. So, jadi teman-teman terima kasih telah menonton video saya ini dan apabila nanti saya ada kekurangan maupun segala macam gitu jadi bisa kolom komentarnya deh di bawah video ini. Terus nanti ada request apa-apa itu bisa langsung di kolom video komentar saya ini maupun di Telegram saya ini. Dan FYI sebenarnya saya lagi hari ini lagi kurang baik untuk kondisi kesehatan saya. That's why mungkin ada sedikit volume suara saya yang berkurang maupun yang hal-hal yang lain mohon dimaafkan gitu. So
terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like, share, dan aktifkan notifikasi bell lonceng, dan sehingga nanti setiap saya menonton teman-teman nanti menonton video saya ini langsung bisa nonton gitu, mendapatkan ilmu daging terbaru gitu. Karena kan saya udah sering bilang di sini saya bukan hanya memberikan analisa teknikal saja, namun memberikan daging sepenuhnya kepada para teman-teman yang telah menonton video saya ini. So, terima kasih telah menonton video saya, and then salam gacor.